Bagaimana amalan agar cepat melunasi hutang atau memperbaiki rezeki yang lagi seret? Renungkan sabda Nabi kita SAW. Man akhadha amwalan nas. Barang siapa yang mengambil harta manusia. Artinya manusia itu menyerahkan hartanya kepada kita. Dalam konteks hutang dan muamalah. Yuridu ada'aha. Dan dengan niat tekad dia ingin mengembalikan harta tersebut. Adallahu anhu. Allah akan membayarkannya untuk dia. Asal dia benar, jujur. Wa man akhadha yuridu itlafaha. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia atau hutang, dia hati kecilnya dia nggak mau bayar. Atlafahullah. Allah akan hilangkan hartanya. Fala yantafi'u bihi fi dunya. Sehingga dia nggak bisa mendapatkan manfaat dari hartanya di dunia. Artinya dia nggak akan bisa bayar hutang dan bisa jadi dia bangkrut. Lisu'i niyatihi, karena niatnya buruk. Wa aqabahu 'ala daini fil akhirah. Allah akan hukum dia di akhirat gara-gara perbuatan dia tersebut. Jadi di dunia akan bermasalah, di akhirat akan bermasalah. Makanya kalau kita punya hutang sebesar apapun, yang pertama punya tekad nggak untuk membayar. Kalau kita benar-benar niat bayar dan Allah melihat kejujuran, kesungguhan, totalitas kita, ya Allah akan bantu. Nggak lunas sampai kita berpikir nggak masuk akal. Dan kalau jumlah hutang kita besar, kan nggak harus nunggu besar dulu untuk bayar, bisa dicicil. Tapi income saya sekian, bisa cari side job, jual aset, atau paling enggak report lah, jangan nunggu ditagih baru datang, atau waktu pembayaran jatuh tempo ngilang, jangan diem-diem aja. Kenapa dia bisa nggak ditagih? Allah maha melihat. Ketika kita nggak ada niat bayar, Allah Subhanahu Wa Taala akan hancurkan harta kita. Orang yang ngutang tapi ngilang nggak bayar, keluarganya mayoritas berantakan, nanti bisnisnya hancur, keluarganya porak-poranda, ribut sama anaknya lah. Karena ini hak manusia. Belum lagi kalau disumpahin sama yang memberikan hutang, karena kan terzolimi. Dua orang yang terzolimi diijabah sama Allah, dan di akhirat kita akan dihukum karena kita nggak bayar hutang, dan hutang panjang hadir. Bahkan kita tahu mati syahid saja nggak bisa menyelesaikan masalah hutang. Hutang harus dibayar, karena nggak ada ceritanya uang dibawa kabur orang tuh, nggak ada. Dia akan bayar di dunia atau di akhirat. Dan jangan sampai kita bayar di akhirat, karena kalau kita bayar di akhirat bukan pakai rupiah, pakai pahala. Udah pahala segini-gininya kita bayar pakai pahala. Kalau kita nggak punya stok pahala, dia transfer dosanya ke kita. Aduh, itu kan panjang urusan. Orang yang memberikan hutang kepada kita itu berbuat baik kepada kita. Belum lagi kalau dengan uang tersebut kita bisa menyelesaikan hal-hal urgent dalam hidup kita. Misalnya orang dengan dikasih hutang, dia bisa operasi, dia bisa bayar rumah sakit orang tuanya, atau dia bisa bayar rumah sakit anaknya, dia bisa bayar kontrakan. Nah kok tega gituin orang yang baik sama kita? Utang budinya tuh banyak banget. Kalau Anda niat, Anda akan jungkir balik untuk kita. Dan begitu Allah lihat kejujuran Anda,